Saudara-saudara yang baik, selamat bertemu di dalam kuliah sosiologi. Bahan kuliah sosiologi untuk semester ini kita ambil dari buku tulisan saya sendiri, Bernard Raho SVD, Sosiologi, cetakan kelima, diterbitkan oleh penerbit Lebelero. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu sosiologi sebagai satu studi ilmiah. Kedua, konsep-konsep dasar sosiologi. Ketiga, kebudayaan dan masyarakat. Keempat, kekuasaan dan kepincangan sosial. Kelima, institusi-institusi sosial. Dan keenam, perubahan sosial. Tetapi untuk kuliah ini, kita hanya ambil 5 bab pertama, sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita mulai pembahasan kita dengan membicarakan sosiologi sebagai satu studi ilmiah. Saudara-saudara yang baik, sosiologi adalah ilmu yang relatif baru. Ilmu itu baru muncul pada abad 18 atau 19 setelah revolusi besar. Revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis, ya, dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi-revolusi itu. Karena sosiologi adalah ilmu yang relatif baru, maka sebaiknya kita perlu tahu seperti apa sosiologi itu. Sama halnya seperti kita mau beli barang baru, kita harus tahu spesifikasinya seperti apa sebelum kita beli. Demikian juga dengan sosiologi, ya. Sebelum kita tahu apa persis sosiologi itu, ya, atau apa yang menjadi tema pembahasan sosiologi itu, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal sosiologi. Ya, kurang lebih sosiologi itu seperti apa, ya. Ya. Oke, karena itu pada bagian pertama kita akan membicarakan pengertian sosiologi atau apa itu sosiologi. Oke, berdasarkan asal katanya, ya, sosiologi berasal dari 2 kata, yakni socius, bahasa Latin yang berarti teman atau sahabat, dan logos, bahasa Yunani yang berarti ilmu. Jadi berdasarkan asal katanya itu, sebetulnya sosiologi itu berarti ilmu tentang hidup berteman, tentang hidup bersama, atau ilmu tentang hidup bermasyarakat. Ya. Pengertian ini tentu tidak cukup memadai, karena sosiologi tidak cuma belajar tentang kehidupan bermasyarakat yang bersifat makro, tetapi juga tentang tema-tema lain, ya, seperti tindakan-tindakan sosial atau perilaku-perilaku sosial yang bersifat mikro. Oleh sebab itu, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang apa itu sosiologi, ya, kita lihat juga pengertian sosiologi dari beberapa sosiolog terkemuka, terutama sosiolog awal, ya, seperti Comte, Durkheim, Weber, dan sosiolog kontemporer Peter L. Berger. Oke, kita lihat yang pertama, definisi sosiologi menurut Comte. Sebagai catatan awal, Comte adalah seorang Prancis yang hidup pada tahun 1789 sampai 1857 dan merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Ya. Keterangan terperinci mengenai Auguste Comte bisa dibaca pada buku yang saya sebutkan tadi, ya, pada halaman 2. Comte mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Sepintas lalu, definisi itu kelihatan aneh, ya. Karena ada kata positif di dalamnya. Tetapi sesungguhnya tidak terlalu aneh juga
kalau kita paham apa artinya positif. Salah satu arti dari positif adalah ada. Ya, ada. Kalau kita pergi ke labor untuk memeriksa darah, ya, malaria misalnya, kalau hasilnya menunjukkan positif, berarti kita ada bibit malaria di dalam darah kita. Jadi positif berarti ada. Ya. Kalau sosiologi disebut ilmu positif, itu disebabkan karena sosiologi ya mempelajari sesuatu yang ada, sesuatu yang empiris, bukan sesuatu yang imajinatif, bukan sesuatu yang bersifat spekulatif. Nah, dengan kata lain, sosiologi ya belajar tentang sesuatu yang benar-benar ada di dalam masyarakat dan tidak dikarang-karang saja ya, atau isapan jempol saja. Ya. Dan kebenaran dari fakta-fakta itu atau pengalaman-pengalaman empiris itu selalu bisa dicek kembali. Contoh, kita buat satu pernyataan, orang Tionghoa ya, berjiwa dagang. Ya. Pernyataan itu bersifat empiris atau pernyataan empiris. Karena di mana-mana kita melihat orang Tionghoa berdagang. Di Momere mereka berdagang, di Ende mereka berdagang, di Pejawa mereka berdagang, di Ruteng dan seterusnya mereka berdagang. Itu bisa dicek kembali pernyataan itu. Ya. Jadi itu menurut Comte. Sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat ya, karena dia mempelajari sesuatu yang ada, ya, pengalaman-pengalaman empiris. Kedua, definisi sosiologi menurut Emile Durkheim. Sama seperti Comte, Durkheim juga adalah orang Prancis yang hidup dari tahun 1858 sampai 1917. Riwayat hidup dari Emile Durkheim bisa juga dibaca pada buku Ajar halaman 3 dan 4. Menurut Durkheim, ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Ya. Fakta sosial itu bersifat eksternal, ya, karena dia merupakan satu realitas yang berdiri sendiri dan berada di luar individu. Dan fakta sosial itu bisa memaksakan individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contoh-contoh dari fakta sosial itu adalah undang-undang, ya, tradisi-tradisi, hukum, bahkan tata bahasa itu adalah fakta sosial. Semua fakta sosial ini ya berkuasa untuk memaksa individu melakukan keinginannya. Ya. Tradisi memaksa individu sesuai dengan keinginan tradisi itu, demikian juga dengan undang-undang. Tata bahasa juga seperti itu. Kita menggunakan bahasa sesuai tata aturan yang ada dalam tata bahasa. Saya makan nasi. Itu sesuai dengan tata bahasa. Tetapi kalau saya katakan nasi makan saya, itu tidak sesuai dengan tata bahasa. Orang akan menilai saya bodoh semata-mata karena saya tidak mengikuti fakta sosial atau tata bahasa yang telah disepakati bersama. Oke, itu definisi Emile Durkheim. Definisi ketiga berasal dari Max Weber. Kalau Comte dan Durkheim adalah orang Prancis, maka Max Weber ini adalah seorang Jerman. Ya. Dia hidup kurang lebih pada tahun 1864 sampai 1920. Ya. Dia lebih junior sedikit dari Emile Durkheim. Oke, kita juga bisa lihat riwayat singkat dari Max Weber dalam buku ini halaman 5. Nah, menurut Max Weber, ya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami tindakan sosial secara interpretatif. Artinya, sosiologi berusaha memahami sebuah tindakan sosial ya, dengan berusaha menginterpretasi atau memberikan interpretasi
atas tindakan sosial tersebut. Contoh, interpretasi James Siegel terhadap tindakan membakar gereja dan menulis kata-kata maki di dinding-dinding gereja yang sudah terbakar di situ Bondo pada tahun 1998. Makna interpretatif yang diberikan oleh James Siegel adalah orang-orang Indonesia itu membunuh 2 kali. Bunuh pertama adalah membakar gereja, dan bunuh kedua adalah menulis kata-kata yang berisi maki-makian terhadap Tuhan Yesus ataupun terhadap Bunda Maria. Dan hal itu bisa terjadi juga dalam kenyataan-kenyataan yang kita bisa amati. Misalnya, sesudah melakukan pembunuhan, orang melakukan mutilasi. Bunuh pertama membunuh, bunuh kedua itu adalah mutilasi. Atau sesudah melakukan pemerkosaan, orang masih membunuh korban. Bunuh pertama adalah pemerkosaan, bunuh kedua adalah menghilangkan nyawa seseorang. Oke. Sosiologi menurut Max Weber bertujuan untuk memahami mengapa seorang melakukan sebuah tindakan. Karena itu, Weber sangat menekankan arti subjektif dari sebuah tindakan sosial. Menurut Weber, kenyataan sosial bisa berbeda-beda berdasarkan hasil interpretasi. Contoh, saya memberitahukan kepada seorang mahasiswa, engkau mendapat salam dari si Nona A misalnya. Kenyataan sosial sesudah itu sangat bergantung kepada interpretasi mahasiswa tersebut tentang apakah arti salam itu. Kalau dia punya interpretasi, siapakah gerangan hamba ini sehingga Nona yang cantik itu memberikan salam kepada saya, maka kemungkinan besar dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Nasi terasa sekam, air terasa duri mungkin. Kalau interpretasinya seperti itu. Tetapi kalau interpretasinya seperti ini, misalnya, Pater cuma main-main saja kok. Saya tidak kenal Nona itu. Maka kenyataan sosial yang terjadi sesudah itu adalah dia tidak terganggu apa-apa. Dia tidur nyenyak seperti apa. Jadi 2 kenyataan sosial berbeda dihasilkan atau didasarkan pada hasil interpretasi. Itu menurut Max Weber. Kemudian yang terakhir, definisi sosiologi menurut Peter L. Berger. Peter L. Berger adalah juga seorang sosiolog berkebangsaan Jerman, tetapi setelah Perang Dunia Kedua, dia berpindah ke Amerika Serikat dan kemudian menjadi warga negara di sana. Dia terkenal dengan pandangannya mengenai realitas sosial yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Bersama Thomas Luhmann, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Construction of a Reality. Menurut dia, sosiologi adalah satu studi ilmiah tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Tema-tema pembahasan di dalam sosiologi berkisar sekitar hubungan antara individu dan masyarakat. Individu adalah subjek dan masyarakat adalah objek. Menurut Peter L. Berger, sama seperti Comte juga sebelumnya, sosiologi adalah satu studi ilmiah. Dan sebagai satu studi ilmiah, sosiologi memiliki ciri-ciri berikut. Sebagai satu disiplin ilmiah, dia memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, dia bersifat empiris, sama seperti ilmu-ilmu alam. Sosiologi mendasarkan analisanya pada pengalaman-pengalaman konkret atau pengalaman-pengalaman empiris. Pernyataan tadi bahwa orang Tionghoa berjiwa dagang atau mungkin orang Bugis berjiwa pelaut adalah pengalaman
pengalaman empiris yang selalu bisa dicek kembali kebenarannya. Jadi itu pertama, empiris. Ya. Kedua, sosiologi itu bersifat teoritis. Ya. Nah, teoritis, ya, berarti sosiologi itu berusaha untuk menjelaskan. Ya. Jadi sosiologi berusaha menjelaskan fenomena yang ada, ya, dengan daya nalar. Ya, dengan daya nalar. Ya. Contoh, ya, kita kembali kepada James Siegel tadi. Ya. Dia menjelaskan fenomena bakar gereja dan tulisan caci maki itu, ya, yang tertulis di dinding-dinding, ya, pada gereja yang terbakar. Ya. Dia menjelaskan, dia coba menjelaskan fenomena itu dengan memberi kesimpulan bahwa orang Indonesia suka bunuh 2 kali. Ya. Lalu yang ketiga, sosiologi itu bersifat kumulatif. Kumulatif, ya, berasal dari bahasa Latin, ya, cumulare, yang berarti mengumpulkan, makin lama makin banyak. Nah, kalau sosiologi itu, ya, bersifat kumulatif, maka itu berarti bahwa kesimpulan-kesimpulan sosiologis, ya, tidak bisa didasarkan hanya pada satu kenyataan saja. Ya. Kesimpulan-kesimpulan sosiologis bisa dibuat sesudah mengamati sejumlah fenomena, sejumlah kenyataan. Kembali kepada contoh tadi, orang Tionghoa berjiwa dagang. Ya. Kesimpulan itu dibuat sesudah kita membuat observasi orang Tionghoa yang berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ya, jadi itu kumulatif. Ya. Oke, dan yang terakhir, sosiologi itu bersifat bebas nilai. Ya. Dia belajar menurut apa adanya. Ya. Das Sein, ya. Bukan menurut apa yang seharusnya, das Sollen, atau apa yang diinginkannya, ya. Das Wollen. Jadi itu bebas nilai, ya. Dia mempelajari sesuatu sebagaimana adanya, bukan menurut apa seharusnya atau apa maunya. Dia belajar sesuatu, das Sein, bukan das Sollen, ya, atau das Wollen bahasa Jerman. Oke. Demikian kira-kira beberapa pengertian dasar, ya, mengenai sosiologi. Ya. Dari pengertian-pengertian itu kita sudah bisa mendapat gambaran, ya, tentang apa yang menjadi objek studi dari sosiologi. Ya. Salah satunya itu adalah fakta sosial, ya, seperti masyarakat. Ya. Sehingga definisi awal tentang sosiologi sebagai studi tentang hidup bersama atau hidup bermasyarakat itu tetap benar, ya. Sedangkan objek studi lainnya itu adalah dunia makna, ya, interpretative understanding, ya, yang berusaha menginterpretasi atau menafsirkan tindakan-tindakan sosial. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita mendapat gambaran yang cukup gamblang tentang apa itu sosiologi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.